Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membuka channel ini. Izinkan saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan iptek dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Sebelum materi akan kita pelajari, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winda Rizky Nur Lutfiana, guru mata pelajaran sejarah di SMAN 1 Gondang. Lanjut. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari adalah tentang perkembangan iptek dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui KD terlebih dahulu. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.2, yakni mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kemudian indikator. Nah, untuk indikatornya, memahami perkembangan teknologi luar angkasa dan dampaknya bagi kehidupan manusia, memahami perkembangan teknologi transportasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia, kemudian memahami perkembangan teknologi komunikasi dan informasi beserta dampaknya bagi kehidupan manusia, mengolah data dari berbagai sumber terkait pertanyaan perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kemudian mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Langsung saja kita menuju materi. Oke. Untuk materi hari ini kita memiliki 4 subbab, yakni teknologi luar angkasa, teknologi persenjataan, teknologi transportasi, teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang teknologi luar angkasa. Untuk hari ini kita belajar tentang teknologi persenjataan. Oke, kita buka. Nah, teknologi persenjataan. Kalau kita amati dari era globalisasi, teknologi persenjataan kita mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari berbagai negara-negara di dunia mulai banyak mengembangkan teknologi persenjataan. Nah, ini salah satunya faktor pendorong perkembangan teknologi persenjataan itu difaktori oleh peperangan. Kenapa peperangan menjadi faktor pendorong? Karena kalau kita ketahui bahwasanya peperangan pada dasarnya seringkali atau lebih identik dengan menggunakan teknologi persenjataan. Kemudian periode perkembangan teknologi persenjataan dibagi menjadi 3, yakni Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dingin. Jadi perkembangan teknologi-teknologi yang ada itu mengalami banyak perubahan masa Perang Dunia Kedua. Tidak hanya Perang Dunia Kedua, tapi kita bahas tentang Perang Dunia ke-1, kemudian pada Perang Dunia Kedua. Untuk teknologi persenjataan yang pertama adalah tank. Nah, untuk tank ini dibuat oleh Inggris pada tahun 1915 atau lebih tepatnya pada tanggal 6 September. Nah, tank jenis tank jenis Mark I itu merupakan tank pertama kali dan digunakan secara besar-besaran pada saat Perang Dunia, dan kebetulan pada waktu itu terjadi pertempuran di Cambria dan penggunaannya itu pada tahun 1917. Nah, hampir semua tank pada waktu itu sudah dilengkapi dengan teknologi radio dan radar, dan dalam perkembangannya tank sekarang sudah ada pembuatan tank dilengkapi dengan meriam besar. Lanjut. Nah, untuk pesawat pembom. Nah, pesawat pembom ini merupakan salah satu teknologi canggih pada waktu Perang Dunia. Karena dirasa apa? Karena pesawat ini mampu menjatuhkan bom hingga tepat sasaran.
Yang paling terkenal adalah pesawat Avro Lancaster buatan dari Inggris yang mampu menjatuhkan bom hingga tepat sasaran. Lanjut, yang ketiga adalah teknologi kapal selam. Kalau dari bentuknya kita amati seperti ikan paus ya, tapi teknologi ini memang sengaja dibuat guna untuk teknologi persenjataan, terutama negara yang membuat teknologi kapal selam adalah Jerman dan Amerika Serikat. Lah, Jerman pada waktu itu membuat kapal selam yang lebih dikenal dengan sebutan U-boat. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, kapal selam ini lebih terkenal dengan sebutan U-class. Kemudian pada tahun 1941, pembuatan kapal selam itu dilakukan oleh Amerika Serikat guna untuk menyerang pangkalan militer atau pangkalan angkatan laut Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Selanjutnya adalah kapal perusak. Bukan berarti kapalnya rusak ya, kapal perusak ini adalah salah satu teknologi untuk membuat kapal-kapal itu terlindungi, terutama adalah melindungi kapal-kapal armada perang yang berukuran besar. Kemudian pada saat Perang Dunia Pertama, kapal perusak ini sudah dilengkapi dengan senjata penangkal kapal selam. Jadi pada waktu itu sudah ada kapal selam yang sudah berkembang. Nah, kapal selam berkembang ternyata masih ada pertandingannya, yakni dengan kapal perusak. Kemudian pada saat Perang Dunia Kedua, kapal perusak ini juga digunakan sebagai kapal yang mampu menangkal serangan dari udara, bahkan juga perkembangannya digunakan kapal dengan model kapal penjelajah. Lanjut, pada masa Perang Dingin, ini terjadi perlombaan persenjataan, yakni antara Amerika dan Uni Soviet. Nah, pembuatan bom atom memang pertama kali dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1945. Namun dalam proses perkembangannya pada tahun 1949, Uni Soviet juga mampu membuat bom atom. Otomatis ini menjadi seakan-akan Amerika rasa tersaingi oleh Uni Soviet. Muncul lagi sampai pada akhirnya ada bom hidrogen. Lah, bom hidrogen sampai muncul pada senjata nuklir. Lah, bom hidrogen itu sekitar tahun 1952, 1 tahun kemudian Uni Soviet juga mampu membuat bom hidrogen hingga memunculkan yang namanya rudal. Nah, senjata rudal ini kan menggunakan senjata nuklir yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Nah, nuklir pada dasarnya memang dirasa berbahaya bagi penggunaannya. Nah, senjata nuklir yang sudah berkembang antara kedua negara ini memunculkan keresahan bagi masyarakat dunia pada waktu itu, hingga akhirnya antara Amerika dan Uni Soviet itu melakukan perjanjian SALT guna untuk menghindari perang senjata nuklir. Lanjut, teknologi persenjataan pada masa modern. Nah, untuk teknologi persenjataan masa modern tentunya lebih berkembang dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Nah, tidak hanya negara Amerika maupun Uni Soviet, tapi negara-negara lain, contohnya negara Tiongkok, negara Jepang, negara Korea Utara itu sudah mengembangkan teknologi persenjataan yang lebih canggih. Dalam perkembangannya yang di sini ada drone. Nah, drone ini adalah teknologi persenjataan yang merupakan pesawat tanpa awak guna untuk proses pengintaian musuh. Sebenarnya dulu untuk pengintaian, tapi dalam proses perkembangannya drone itu sudah dibagi menjadi beberapa tipe. Nah, drone pada waktu itu digunakan untuk pengintaian, tapi kalau era sekarang kita amati seringkali kita gunakan sebagai pembantu pengambilan dokumentasi, terutama dokumentasi dari atas.
Selanjutnya adalah pesawat siluman. Kalau dilihat dari judulnya aja pesawat siluman, kemungkinan ya namanya siluman kan tidak bisa nampak lah. Pesawat siluman ini benar adanya, yang dibuat dengan teknologi model pesawat tempur, ya bentuknya seperti pesawat tempur. Dan fungsinya pesawat siluman ini adalah menyamarkan bayangan pesawat, jadi memang tak nampak, jadi sulit dideteksi oleh musuh. Nah, pesawat siluman ini dikembangkan oleh negara Jerman dan Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah Mars Robot. Nah, Mars Robot ini adalah teknologi modern yang lebih modern lagi. Karena apa? Di sini gunanya adalah untuk membantu pasukan di medan perang atau membantu pasukan yang ada di lapangan. Karena tanpa harus ada orang di dalamnya, namun dalam prosesnya peralatan ini atau robot ini dilakukan dengan jarak jauh dengan sistem pengendali. Kemudian juga mampu untuk menjinakkan bom, untuk menangkal bom. Kemudian juga mampu membuat suara-suara keras dan juga dilengkapi dengan laser, senjata laser ya. Nah, untuk dampak perkembangan teknologi persenjataan, tentunya di sini ada dampak positif penuh ya. Oke, aku pindah di sini. Ada dampak positif, kemudian juga ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya, nah dampak teknologi ternyata juga tidak hanya baik-baik saja, tapi juga ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama adalah meningkatkan keamanan. Kenapa teknologi persenjataan itu ternyata juga mampu untuk meningkatkan keamanan? Tentunya kalau kita analisis bahwasanya ketika suatu negara memiliki persenjataan yang lengkap, ya otomatis saling menjaga keamanan, terutama keamanan yang ada di daerah perbatasan negara. Kemudian yang kedua adalah memperkecil resiko korban jiwa. Ya, terutama ketika kondisi keamanan negara itu baik, otomatis korban jiwa juga dapat diminimalisir atau memperkecil resiko korban jiwa. Nah, salah satu teknologi yang ada untuk memperkecil resiko korban jiwa itu adalah pembuatan jaket anti peluru. Ya, jadi misalnya ditembak itu juga tidak bisa hingga tembus ke badan. Jadi otomatis itu juga membantu dalam pengurangan korban jiwa. Kemudian yang kedua adalah dampak negatif. Untuk dampak negatifnya, dampak negatif yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Kenapa persenjataan itu termasuk dapat mencemari lingkungan? Ya bisa saja. Kenapa? Contohnya dari bom, senjata peledak. Lah itu pasti dapat mencemari lingkungan karena dapat merusak beberapa bangunan yang ada di sekitarnya, kemudian juga dapat mematikan manusia. Lah itu juga dapat mencemari lingkungan. Dan yang kedua, perubahan iklim dan rusaknya ekosistem. Perubahan iklim ini akibat adanya material senjata nuklir yang biasanya dilakukan sebagai uji coba di tempat-tempat terpencil. Nah, itu biasanya asap yang mengepul hingga sampai ke atmosfer itu dapat mengganggu iklim secara drastis. Kemudian yang ketiga di sini adalah muncul aksi teror dan invasi ke negara lain. Ya, tentunya ketika sebuah teknologi persenjataan itu sudah baik, sudah mampu atau bahkan sangat canggih, itu bisa menjadi aksi teror dan juga ada keinginan menginvasi ke negara lain, ingin memata-matai negara lain. Oke, untuk materi hari ini tentang teknologi persenjataan kita lanjutkan. Yang kalian lakukan adalah ini, mengerjakan soal. Yang pertama adalah teknologi persenjataan merupakan kekuatan militer bagi suatu negara. Jelaskan pendapat kalian mengenai manfaat kemajuan suatu negara. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Bagaimana peran Anda dalam pemanfaatan teknologi secara bijak? Kemudian yang ketiga, mengapa perkembangan teknologi persenjataan itu berbahaya bagi lingkungan? Silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing dan silakan dikirim melalui Google Classroom. Untuk materi yang kita pelajari tadi itu berdasarkan beberapa referensi yang ada, buku-buku pelajaran dan juga buku paket kalian untuk penyusun ya. Sekian untuk materi pembelajaran hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya tentunya sama-sama saling belajar ya. Jangan lupa selalu bersemangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.